Apa yang kalian lihat di video ini adalah suatu keindahan yang sebenarnya memiliki sisi kelam tersembunyi. Dan ini adalah perjalanan untuk melawan lupa, mencari kebenaran dan menemukan bukti bahwa sungai panjang di Riau ini adalah saksi kelam pembantaian yang dilakukan Belanda di tahun ketiga kemerdekaan Indonesia. Dan Belanda berusaha untuk menutupi kejahatan dan kekejaman brutal yang telah mereka lakukan di sebuah kota kecil di pesisir Sungai Indragiri. Dan nama kota itu adalah Rengat. Apa yang sedang kalian lihat ini adalah kondisi jalan pesisir Sungai Indragiri di Desa Petalongan, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kondisi jalannya bisa kita bilang sudah parah ya. Kami aja harus bergantian dengan truk yang itu di depan kami berlawanan dengan kami untuk kami bisa lewat. Dan kawan-kawan, inilah jalur pesisir Sungai Indragiri. Selama ribu-ribuan tahun, sungai ini menjadi salah satu sumber penghidupan penting bagi banyak masyarakat, termasuk mayoritas etnis Melayu yang tinggal di pesisir Sungai Indragiri. Sungai Indragiri bukan hanya sekedar jalur air, tetapi juga jantung kehidupan masyarakat Melayu. Ketersediaan air yang melimpah memfasilitasi berbagai bentuk kegiatan ekonomi. Sungai Indragiri menjadi arteri vital yang memungkinkan transportasi barang dan orang, serta menghubungkan komunitas-komunitas Melayu di wilayah ini. Tidak hanya itu, sungai yang membentang dari hulu di Sumatera Barat dan bermuara di Tembilahan Riau ini juga menjadi pusat kebudayaan masyarakat Melayu Riau. Itu juga makam rajanya bukan? Ini dalam bang? Hah? Dalam? Berapa meter kira-kira? Hah? Iya. Menyusuri pesisir sungai ini sangat menyenangkan. Saya memulai perjalanan dari kota Ermolek, mengikuti pesisir sungai, melintasi desa-desa kecil di pesisir sungai, serta melihat dari dekat bagaimana kehidupan masyarakat Melayu di pesisir Sungai Indragiri. Dan perjalanan saya berakhir di sebuah kota bernama Kota Rengat. Sebab memang ada satu tujuan yang memang ingin saya cari tahu. Sebelum saya merekam video ini, saya telah melakukan beberapa riset dan sampailah saya pada suatu fakta sejarah kelam yang tersembunyi atau memang berusaha untuk disembunyikan oleh pihak pemenang yang menjadi si penulis sejarah. Indonesia, tanah airku, tanahku. Fajar menyingsing di Kota Rengat, ibu kota Kabupaten Indragiri, Provinsi Sumatera Tengah, 5 Januari 1949. Sekitar pukul 6, pesawat berbendera merah putih biru terbang rendah di sekitar kota. Pesawat pengebom jenis Mustang P-51 itu adalah pesawat Belanda. Dan singkat cerita, Belanda menyerang kembali. Mereka menjatuhkan bom di pasar, di rumah penduduk, dan basis sipil lainnya juga tidak luput dari terjangan peluru brutal
brutal Belanda. Dan yang paling kejamnya lagi nih, setelah mereka membantai habis masyarakat kota ya, dan para tentara dan para pejuang kita, pada sore hari mereka dipaksa untuk membereskan mayat-mayat yang berserakan di kota. Jadi seperti ini nih sistemnya nih. Satu mayat itu digotong sama 2 orang. Kayak misalnya ada satu mayat, terus gua sama temen gua ngegotongnya. Gua megang yang bagian tangannya dan temen gua itu megang bagian kakinya. Nah, rakyat ya yang disuruh untuk membereskan mayat tersebut dipaksa untuk membuang mayat tersebut di pinggir sungai Indragiri. Nah, setelah mayat itu dibuang dalam hitungan 1, 2, 3, 2 orang yang mengangkut mayat tadi itu juga tidak luput dari terjangan tembakan peluru brutal Belanda. Nah, pada hari itu sungai Indragiri berwarna merah oleh darah para tentara dan rakyat yang berjuang. Nah, dari sumber yang gua dapat, 2 bulan setelah kejadian itu masyarakat sekitar nggak mau lagi makan ikan sungai karena mereka sering menemukan jari jemari di dalam perut ikan. Setelah hampir setengah harian kita tadi menyusuri pesisir sungai Indragiri, dan sekarang kita telah sampai di tempat tujuan kita, yaitu Tugu Agresi 5 Januari Rengat. Ini adalah relief yang menggambarkan situasi pada saat itu. Mari kita lihat apa yang tertulis di sini. Sekali merdeka tetap merdeka. Usir penjajah dari bumi Nusantara. Dan relief berikutnya adalah gambaran yang jauh lebih mengerikan lagi dan brutal. Ini adalah gambaran relief di mana rakyat Rengat yang tak berdosa dibantai oleh Belanda dan dibuang begitu saja di sungai Indragiri. Mari kita lihat betapa mereka tidak berdosa. Orang tua, anak-anak, wanita, rakyat kecil yang tidak bersalah semua menjadi korban. Dan bahkan inilah gambaran yang begitu sadis dan brutal. Seorang ibu dengan anaknya diacungkan senjata oleh Belanda. Rumahnya digeledah. Dan ini adalah potret bagaimana pesawat dengan gambar bendera merah putih biru datang ke kota ini. Mereka menjatuhkan bom dan dengan brutal mereka membantai rakyat Rengat. Well, cerita tadi adalah salah satu peristiwa yang paling tragis dalam sejarah operasi militer Belanda di Indonesia. Well, ada satu hal yang ingin gua bahas di sini, dan ini adalah suatu hal yang menurut gua paling tragis dan paling ironis, yang mana jumlah korban dalam operasi militer Belanda di Rengat saat ini tuh masih dalam perdebatan. Sumber-sumber dari Indonesia yang berasal dari penuturan lisan dan kesaksian dari para korban yang selamat dari serangan tersebut menyebutkan hampir sekitar 2.000 orang meregang nyawa. Sementara dokumentasi Belanda di dalam Memorandum Access Nota nih ya, tahun 1969 meyakini keseluruhan korban berjumlah hanya sekitar 80 orang. Angka ini didapat dari hasil penyelidikan pemerintah sipil Belanda melalui Karesidenan Riau. Kendati demikian, cerita kekerasan ini tidak menemukan tempat dalam memori nasional kedua negara. Nah, kira-kira kalian setuju apa enggak nih? Apakah kalian pada masa sekolah dulu di SD, SMP, atau SMA itu pernah membaca tentang tragedi 5 Januari di Rengat ini enggak? Kalau kalian pernah ataupun tidak, tolong tulis di kolom komentar, oke? Nah, dari cerita tadi timbul satu pertanyaan, ngapain Belanda capek-capek datang ke sebuah kota kecil kemudian melakukan pembantaian massal di sana? Well, jawabannya cuma satu, mereka ingin merebut satu daerah yang bernama Lirik. Desa kecil yang bernama Lirik ini berjarak 27 km dari kota Rengat dan memiliki sumber daya minyak yang cukup besar. Nah, jadi sekitar tahun 1933 Belanda mendirikan perusahaan pengeboran minyak di sana dengan nama Nederland Conen Park Maskapai. Dan pada tahun 1942 perusahaan pengeboran minyak ini dikuasai oleh Jepang. Setelah Jepang angkat kaki dari Indonesia, Belanda datang kembali tentu saja untuk merebut daerah minyak tersebut. Nah, dengan kata lain, Belanda menciduk minyak menumpah darah di Rengat. Apa yang akan saya perlihatkan kali ini
adalah Tugu, agresi 5 Januari 1949. Ini juga adalah suatu bukti bahwa peristiwa itu memang benar terjadi adanya. Dan di sini bisa kita lihat nama para korban kebrutalan militer Belanda pada saat itu. Yang mana di nomor 1 ini kita bisa lihat nama Bupati Tulus, yang mana beliau adalah ayah dari Chairil Anwar, penyair nasional Indonesia. Kalau kita telisik di sini, jumlah korban yang tertulis di sini adalah 186. Ini adalah jumlah korban yang terdata, yang diketahui. Ada ribuan korban yang tidak tertulis namanya dan tidak diketahui. Pada tahun 2016, seorang sejarawan Universitas Amsterdam dan juga seorang jurnalis Belanda yang bernama Anne Lodhoek datang ke Kota Rengat untuk mencari tahu fakta yang sebenarnya di balik peristiwa ini. Beliau waktu itu mendatangi beberapa orang yang menjadi saksi hidup dari peristiwa tragis ini. Jadi dalam mingguan NRC tanggal 13 sampai dengan 14 Februari 2016, si sejarawan ini menyisipkan banyak kisah kesaksian dari para korban yang masih hidup dari peristiwa berdarah tersebut. Laporan tersebut juga banyak mengungkap potret pilu di Rengat tentang bagaimana orang-orang bertahan hidup pasca serangan tersebut. Namun tak ada tindak lanjut penyelidikan militer dalam hal ini. Memorandum pada Excess Nota, ini adalah memorandum yang dikeluarkan oleh Belanda ya, bahkan tidak menyebutkan ada laporan saksi mata. Besar kemungkinan pemerintah Belanda menganggap banjir darah di Rengat itu sebagai pembunuhan di antara sesama orang-orang Indonesia. Jadi kurang kejam apa coba? Setelah melakukan pembantaian pada banyak rakyat sipil yang tidak berdosa, kemudian Belanda serta-merta berusaha untuk melupakan hal tersebut dan menganggap hal itu pantas untuk dilupakan, seperti itu. Oke, untuk menguatkan hal ini, gue mau kalian untuk perhatikan satu foto yang gue sematkan ini. Ini adalah foto tentang aksi tentara Belanda membagikan bantuan kepada masyarakat Pekanbaru. Kota Pekanbaru itu terletak 180 kiloan gitu dari kota Rengat ya. Nah, bantuan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan berisi makanan, pakaian, serta persediaan lainnya. Lu bayangkan ini, ngerinya di sini. Ini adalah salah satu propaganda paling kejam yang dilakukan oleh Belanda. Di Rengat, kota yang terletak sekitar 180 km dari Pekanbaru, mereka bumi hanguskan dan mereka bantai orang-orang yang tak bersalah di sana. Sedangkan di satu kota lain lagi, mereka melakukan propaganda berupa membagi-bagikan bantuan kepada masyarakat. Nah, ini mungkin adalah salah satu bentuk Belanda untuk menutupi kejahatan perang yang mereka lakukan di Kota Rengat, kota di pesisir Sungai Indragiri. Guys, demikian cerita tentang perjalanan kita menyusuri pesisir Sungai Indragiri. Dan pada akhir perjalanan ini, kita berhasil menemukan sisi kelam yang tersembunyi. Sebelum gua tutup video ini, gua mau tanya pendapat kalian nih. Faktanya adalah pada saat Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda, VOC berhasil menjadi sebuah perusahaan tersukses di dunia sepanjang masa, yang bahkan digadang-gadangkan mengalahkan 20 perusahaan besar di dunia jika digabungkan saat ini. Mereka juga berhasil membangun Belanda menjadi sebuah negara yang maju dengan hasil dari mengeruk kekayaan alam Nusantara. Nah, pertanyaannya, setelah kita berhasil merdeka dan mengambil kembali apa yang menjadi milik kita, mampukah kita untuk membangun negara tercinta kita ini seperti negara mereka juga yang dulu menggunakan kekayaan alam Nusantara untuk membangun negaranya?